Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia masih membahas tentang bagaimana antisipasi kita untuk menghadapi mungkin ada lonjakan pasca liburan. Pak Sony, melihat tadi memang sudah banyak sekali tindakan atau tindak antisipatif terutama di momentum-momentum tertentu seperti libur panjang ataupun libur nasional. Tapi kalau kita lihat sendiri dari perilaku, ini sepertinya tidak melihat momentum, abainya masyarakat atau bahkan mungkin karena secara kognitif mereka sudah memahami, tapi mereka sudah mulai masa bodoh. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kondisi semacam ini? Karena sepertinya sudah tidak melihat momentum kapan lonjakan terus meningkat, Pak. Ya, kami juga bukan menakut-nakuti, tetapi kami juga mencoba menyebarluaskan informasi tentang risikonya, ya. Para penyintas COVID-19 juga kami gandeng, ya. Terus kemudian mereka bercerita tentang bagaimana betul-betul harus hati-hati dengan penyakit ini, dampak yang ditimbulkannya luar biasa. Ini bahkan tadi malam kami juga rapat kan, ternyata COVID-19 itu menimbulkan kecacatan juga, ya. Ada yang cacat kemudian di paru-paru, ada yang cacat di jantung, ada yang cacat di organ-organ tubuh lainnya. Jadi memang jangan salah bahwa walaupun penyakit ini bisa sembuh sendiri atau disembuhkan, tetapi bisa menimbulkan kecacatan terhadap organ kita. Jadi harus hati-hati. Lalu kami juga melalui surat edaran, Pak Doni sudah membuat surat edaran nomor 3 tahun 2020 kan. Tujuannya memang agar orang berpikir berkali-kali lah kalau ingin melakukan perjalanan. Ya, kita memang tidak bisa melakukan pelarangan karena di dalam aturan perundangan kita nggak ada pelarangan, yang ada adalah pembatasan. Ya. Jadi makanya namanya kan pembatasan sosial berskala besar. Nah, pembatasan-pembatasan ini kan dilakukan misalkan tidak boleh pergi kecuali ya memenuhi syarat, misalkan dia melakukan tes swab antigen, rapid test swab antigen paling lambat 3 hari sebelumnya dan seterusnya. Jadi memang kita mencoba itu, terus kemudian melalui berbagai media kami juga menghimbau kepada masyarakat agar menunda kepergiannya atau liburannya. Jadi liburan aman tanpa jalan-jalan. Nah, ini semua berpulang kepada masyarakat lah, karena kita belajar di negara maju seperti Amerika saja ataupun Eropa, mereka sulit untuk ditahan untuk tidak liburan. Dan dampaknya luar biasa. Bahkan kemarin dalam sejarah sejak pandemi ini mulai pada hari Sabtu atau Minggu kemarin tuh Amerika mengalami kasus kematian terbesar ya secara masif. Jadi memang menjelang libur Natal ini kan juga, apalagi di negara yang mayoritas penduduknya Kristen dan Katolik ya, mereka kan merayakan Natal. Mereka juga berhadapan dengan risiko perjalanan atau mobilitas penduduk yang lebih tinggi tadi. Jadi kita mencoba menghimbau kepada masyarakat, dan juga kan kami melakukan pembatasan-pembatasan di sarana transportasi umum sehingga tidak bisa semua penumpang terangkut kan, ada batasan-batasan maksimal untuk jumlah penumpang di angkutan umum. Jadi sudah kami lakukan secara terus-menerus ya, baik secara persuasif maupun melalui surat edaran yang menambahkan beberapa protokol kesehatan. Baik. Seperti yang dijelaskan Pak Sony tadi ya, sebetulnya secara kognitif masyarakat kita itu sudah paham. 100% bahkan 1000% kalau perlu gitu ya. Sudah tahu, tapi bagaimana kemudian merubah perilakunya itu yang susah. Kita butuh teladan dan juga penegakan tadi dari aparat ya. Betul. Kemudian kita tahu Pak Sony, di Indonesia ini sebetulnya ada satu lagi yang namanya hukum sosial gitu. Bagaimana masyarakat ini bisa membentuk gitu hukum sosial itu sendiri. Apa kemudian yang bisa kita lakukan di masyarakat gitu untuk menghidupkan kembali hukum sosial tadi agar masyarakat bisa lebih taat, karena kan punishment menjadi salah satu motivasi untuk kita bisa taat secara perilaku. Betul. Jadi gini, sebetulnya kita ingin memakai masker, perilaku memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan itu menjadi norma sosial yang baru. Ya, sehingga masyarakat misalkan di tempat umum tidak menggunakan masker, mereka akan malu sendiri. Harusnya seperti itu, atau orang melihat sebagai sebuah keanehan. Harusnya seperti itu.
Nah, bukan kemudian karena orang lain membuka masker lalu oh dia aja buka kok saya juga buka dan seterusnya. Untuk bisa merubah values atau nilai yang ada di kepala manusia ini itu dibutuhkan mereka yang punya kemampuan mempengaruhi masyarakat. Jadi peran dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama itu menjadi sangat penting. Oleh karenanya kan kami menggandeng mereka supaya berkali-kali menyampaikan bahwa values, norma yang kita anut selama masa pandemi yang benar adalah memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah ini kalau itu sudah menjadi norma sosial, pasti orang akan menegur harusnya kalau ada yang melakukan pelanggaran. Misalkan ya, buang air kecil sembarangan di jalan itu satu hal yang aneh nggak? Aneh kan harusnya. Nah seperti itu kan mungkin orang kalau dia kemudian buang air kecil sembarangan, mungkin orang akan menegur dan itu teguran itu adalah sebagai bentuk pemberitahuan bahwa ada pelanggaran norma sosial. Nah makanya kami mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seterusnya. Tetapi perannya Satgas daerah itu sangat penting karena kan kita ini kan terdiri dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, di mana setiap kabupaten kota itu kan punya karakteristiknya sendiri, punya kearifan lokalnya sendiri. Makanya Satgas daerah itu harus menggandeng orang-orang yang memang sesuai dengan karakteristik budaya masyarakatnya. Itu yang kami tadi malam juga Pak Doni mengingatkan hal tersebut ya, agar Satgas daerah nggak bisa Satgas pusat saja karena keragaman yang ada di daerah tuh begitu besar. Sehingga kenapa ada otonomi daerah, itu salah satunya supaya daerah bisa menentukan mana kebijakan yang tepat untuk daerahnya. Makanya menggandeng para tokoh daerah itu juga sangat penting. Gitu Mas Imam. Baik, jadi tadi peran tokoh terus peran opinion leader di daerah itu sangat penting menjadi teladan. Atau juga influencer seperti Asia Dika juga ini harus menjadi teladan juga. Ini mungkin bisa juga karena memang baru diluncurkan juga duta perubahan perilaku. Boleh dijelaskan secara singkat sebenarnya apa yang mereka lakukan, Pak? Ya, duta perubahan perilaku sekarang jumlahnya udah 52.600 lebih. Tugas mereka satu ya. Mereka dalam 2 bulan loh kami rekrut ini. Tugas mereka satu, memberi teladan. Jadi mereka harus jadi teladan, memberi contoh, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Pokoknya diri mereka harus jadi teladan. Yang kedua, mereka bertugas mengedukasi masyarakat. Mengedukasi, termasuk mereka tuh sudah membagikan 11,6 juta masker loh dari swadaya uang mereka sendiri. Jadi luar biasa. Yang sudah diedukasi per hari ini sekitar 38 juta orang. Nah, dalam 2 bulan terakhir ya. Nah, jadi memang tugas mereka mengedukasi, lalu kemudian yang ketiga mereka melaporkan melalui aplikasi monitoring perubahan perilaku. Makanya kami tahu kan kenapa kok sekarang betul nggak ya bahwa terjadi penurunan kepatuhan. Kami bisa monitor karena semuanya dari laporan mereka itu. Dan secara rutin mereka melaporkan kalau ada yang laporannya aneh kami bisa deteksi. Jadi memang duta perubahan perilaku ini menurut kami luar biasa ya perannya di lapangan, membantu kita semua pemerintah dari berbagai elemen masyarakat, memberi edukasi, mengingatkan, dan bahkan yang sekarang ini kami minta mereka juga mengingatkan untuk liburan tanpa bepergian, tanpa jalan-jalan. Jadi mereka satu narasi lah dengan kita yang ada di Satgas Pusat. Baik, luar biasa. Salut untuk mereka, semoga semakin banyak juga ya duta perubahan perilaku. Pak Sony, terima kasih banyak untuk waktunya setelah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Karena itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.